Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kelas 8 ini pada bab 1 dan semester 1 kita bahas tentang gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Baik, kita masuk pertama tentang konsep gerak. Gerak ini bisa didefinisikan sebagai perubahan kedudukan yang kontinu. Ya. Dan pada bab gerak ini akan kita bahas 3, yaitu gerak lurus, gaya, dan yang ketiga hukum Newton. Yang pertama gerak lurus. Gerak lurus ini jadi sebenarnya benda dikatakan bergerak jika benda itu mengalami perubahan posisi dari titik semula atau dari titik acuannya. Ya, misalnya saya di sini kemudian saya berpindah, berarti bisa dikatakan bergerak karena mengalami perubahan posisi dari titik acuannya. Untuk gerak lurus didefinisikan sebagai gerak suatu benda melalui lintasan garis lurus karena anggap gerak lurus. Gerak lurus ini dibagi menjadi 2, yaitu GLB dan GLBB. Apa itu GLB? GLB singkatan dari gerak lurus beraturan, dan GLBB gerak lurus berubah beraturan. Ya. Gerak lurus beraturan atau GLB adalah gerak yang lintasannya berupa garis lurus dengan kecepatan pergerakannya tetap atau konstan, tetap. Dalam GLB ini ada 3 besaran yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama ada V. V adalah lambang dari kecepatan, satuannya adalah meter per sekon. Kemudian ada S. S ini adalah jarak, satuannya adalah meter. Kemudian T adalah waktu, lambang dari waktu, satuannya adalah sekon atau detik. Tuh, ya. Langsung ke contoh soal. Bisa dilihat di LKS halaman 5. Itu bisa disimak. Misalkan contoh, seorang pelari menempuh jarak 100 meter dalam waktu 10 detik. Pertanyaannya, berapakah kecepatannya? Nah, di sini kita simak pembahasannya. Ya, pelari menempuh jarak 100 meter. Jarak itu dilambangkan dengan S, 100 meter. Satuannya meter. Jika dalam soal menemukan satuan senti atau kilometer, maka harus diubah ke meter. Itu ada satuan dalam SI atau sistem internasional. Kemudian menempuh waktu 10 detik. Waktu dilambangkan T, ya, 10 detik atau S di sekon. Itu. Kemudian berapakah kecepatannya? Nah, kecepatan ini dilambangkan dengan V. Tanya V. Kemudian ditulis jawab. Jawab V sama dengan S per T. Nah, ini tadi rumusnya V sama dengan S per T. Ya. Kemudian dimasukkan ke rumusnya. S-nya adalah 100 meter. S 100. Kemudian T-nya adalah 10, dimasukkan 10 detik. Ini ya, 10 sekon. Kemudian 100 dibagi 10 ketemu 10. Nah, V satuannya adalah meter per sekon. Ya, ini bisa dipahami. Bisa juga dibuat segitiga seperti ini untuk mempermudah menghafal. Ya, S itu V kali T. Nah, ini mencari S berarti V kali T. Mencari V, ini ditutup V-nya berarti S per T. Mencari T, nah, T yang ditutup berarti ini ya S per V. Nah, semoga kalian bisa memahami. Itu untuk gerak lurus beraturan. Ya. Selanjutnya kita bahas gerak yang kedua, yaitu GLBB. Ya, apa itu GLBB? Artinya gerak lurus berubah beraturan. Ya. Apa pengertiannya? Yaitu gerak suatu benda yang lintasan garis lurus dengan percepatan tetap. Percepatannya tetap. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB dibagi 2. GLB
pelan ke atas. Itu GLBB diperlambat. Ya. Selanjutnya kita bahas yang kedua. Sebab kedua tentang gaya. Ini gaya itu bisa diartikan sebagai suatu tarikan atau dorongan. Ini yang menyebabkan benda tadi bisa berpindah posisi. Nah ini, ya gaya ini. Nah macam-macam gaya bisa dilihat. SD juga pernah, yaitu ada gaya gesek, gaya gravitasi, gaya otot, gaya magnet, gaya pegas, gaya listrik, ya itu macam-macam gaya. Ini kemudian berdasarkan jenisnya gaya dibagi dua, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Nah, apa itu gaya sentuh? Gaya sentuh berarti gaya yang dilakukan dengan melakukan persentuhan atau kontak secara langsung antara dua benda tadi. Ini sentuh. Contohnya apa? Gaya pegas. Ini berarti dua benda tadi bersentuhan, misalnya ketapel. Kemudian ada gaya gesek. Ya, gesekan antara ban mobil dengan aspal jalan, itu juga gaya gesek. Kemudian gaya otot. Nah, otot ini adalah kita mendorong meja, itu termasuk gaya otot. Nah ini, kemudian ada gaya mesin. Ini berarti yang ditimbulkan karena bahan bakar ada mesin. Nah, yang kedua gaya tak sentuh, artinya gaya yang dilakukan tanpa bersentuhan atau tanpa kontak langsung. Contohnya apa? Ya di sini bisa gaya gravitasi, gaya magnet, gaya berat dan gaya listrik. Nah, ini termasuk gaya yang tak sentuh. Itu ya. Kemudian kita masuk yang ketiga, yaitu tentang hukum Newton. Nih, kita lihat. Hukum Newton ini karena penemunya bernama Sir Isaac Newton, sehingga oleh penemunya dinamakan hukum Newton. Hukum Newton dibagi menjadi tiga. Hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Ini kita ulas bersama-sama satu persatu. Hukum Newton 1 ini berbunyi, jika rangkaian gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam. Atau benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap lurus beraturan dengan kecepatan tetap. Istilahnya disingkat sigma F sama dengan 0. Pada hukum 1 Newton ini berupa contoh-contoh. Misalkan kita pada waktu naik mobil, ya mobil berjalan, kemudian kita rem secara tiba-tiba, maka tubuh kita akan terpelanting ke depan. Nah, contoh lagi, pada saat kita diam di mobil, kemudian kita gas secara mendadak, maka tubuh kita akan mengikuti terpelanting ke belakang. Nah, ini termasuk contoh hukum Newton 1. Tuh. Yang B adalah hukum Newton 2. Ini berbunyi, bisa disimak, dibuka di halaman 12 itu, berbunyi, percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya yang bekerja dan berbanding terbalik dengan massa. Ya, ini berupa rumus untuk diingat. Yang hukum Newton 2 berupa rumus F sama dengan M kali A, di mana F adalah gaya, satuannya adalah Newton atau N. M adalah massa, ya, lambang dari massa, satuannya kilogram, M kecil. Kemudian A kecil ini adalah lambang dari percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. Nah ini juga bisa dibuat segitiga juga, ya, kayak tadi. Ini F sama dengan M kali A. Ini sama untuk mempermudah. Ini contoh bisa dilihat di LKS tadi halaman 13. Yaitu sebuah bola mesin memiliki massa 100 kg. Kemudian bola mesin tersebut menggelinding sehingga diperoleh percepatan 9,8 meter per sekon kuadrat. Pertanyaannya, berapakah besar gaya yang diperlukan untuk menggelindingkan bola tersebut? Nah, kita lihat pembahasannya. Ya, tadi
bola besi tadi memiliki massa 100 gram, maka disingkat M, 100 kilogram. Kemudian bola tadi menggelinding dengan gaya percepatannya, percepatan A. Ini 9,8 meter per sekon kuadrat. Pertanyaannya, berapakah gaya yang diperlukan? Gaya, ditanya F, gaya itu. Ya, ini jawab F sama dengan M kali A. Kita masukkan angkanya. M-nya berapa? Dilihat di sini, M-nya 100. Ini 100. A-nya berapa? A-nya 9,8. Dimasukkan di sini. Jelas ya? Kemudian dikalikan 100 kali 9,8 ketemu 980 Newton. Nah, satuan gaya F adalah satuannya Newton. Ya, dari sini jelas anak-anak ya. Dan yang ketiga yang C, hukum Newton 3 ini dinamakan hukum aksi reaksi. Nah, untuk hukum Newton 3 ini tidak ada rumus, cuma contoh-contoh sama seperti hukum Newton 1. Ya, dimana bunyinya hukum Newton 3, setiap aksi akan menimbulkan reaksi. Nah, ini jika suatu benda memberikan gaya, maka benda lain akan memberikan gaya yang sama besar tapi dengan arah yang berlawanan. Contoh, ini saya mendorong papan tulis, ya. Aksinya saya mendorong, maka papan tulis ini pun akan memberikan reaksi, akan menahan. Ini aksi reaksi. Atau pada saat kita memakai panah, atau menembakkan peluru. Pada saat peluru itu ditembakkan, ya, itu aksinya adalah peluru melaju keluar dari pistol. Reaksinya adalah kita akan sedikit ke belakang. Itu reaksi kita. Itu namanya hukum Newton 3. Ada aksi, ya, kita meluncur peluru, reaksinya tubuh agak landing ke belakang sedikit, mundur gitu lah. Nah, itu adalah contoh hukum 3 Newton. Contoh lagi orang berenang, aksinya adalah orang dan mengayunkan tangan seperti ini, itu aksi. Reaksinya apa? Tubuh tadi orang yang berenang akan maju ke depan, itu adalah reaksi. Nah, contoh-contoh itu adalah penting. Oke, itu sudah selesai. Untuk berikutnya kita masuk ke sistem gerak manusia. Selanjutnya untuk kita bahas yang B, sistem gerak pada manusia. Ya, coba dilihat ini kan apa? Tengkorak manusia. Ya, pada bab ini yang kita bahas tentang sistem gerak pada manusia meliputi 3 yang kita bahas nanti, yaitu tulang atau rangka, kemudian ada otot yang kedua, dan yang ketiga sendi. 3 subbab yang akan kita bahas dalam rangka manusia, gerak manusia. Yang pertama rangka atau namanya tulang. Ini ya, tulang manusia ini adalah susunan rangka atau tulang. Ini adalah susunan dari tulang-tulang yang berkesinambungan, ya, dan tidak dapat dilihat dari luar tubuh. Karena apa? Ditutupi oleh daging atau otot yang berperan dalam melindungi organ tubuh dalam tubuh yang lunak. Nah, fungsi rangka ini satu, memberi bentuk pada tubuh manusia, ya. 2, tempat melekatnya daging atau otot. Ini untuk melekatnya di tulang, ini ya. Yang ketiga, tempat menyimpan mineral. Yang keempat, fungsi tulang ini untuk pembentukan sel darah merah. Nah, di sini tulang. Dan tulang ini ada alat gerak pasif, karena yang aktif adalah pada otot atau daging, itu alat gerak aktifnya. Baik, kita masuk, ya. Macam-macam tulang. Nah, dilihat. Ini coba dilihat kursus tengkorak manusia ini. Macam tulang dibagi menjadi 3 secara garis besar, yaitu tulang tengkorak, ini, kemudian tulang badan, ini badan ya sampai sini, ini badan, dan yang ketiga adalah tulang anggota gerak itu ini, ya. Tulang tengkorak ini meliputi ada tulang tengkorak bagian dahi, ubun-ubun sini, nanti kita dilihat bisa dibaca di LKS, ya. Kemudian ada tulang badan dari sini, batasnya dari tulang leher ini ke bawah, ini sampai tulang duduk di sini. Ini adalah tulang badan.
Ya, kemudian anggota gerak dibagi dua. Anggota gerak ini ada dua, yaitu anggota gerak atas. Ini ada dari sini ya. Ini anggota gerak atas, itu tangan dari lengan ini sampai ke ujung jari, ini anggota gerak atas. Dan dari sini kaki, ini dari paha ya, anggota gerak bawah. Ini itu adalah macam-macam tulang ya. Berikutnya berdasarkan keras tulangnya itu dibagi dua, yaitu tulang sejati dan tulang rawan. Nah, sejati itu berarti yang tulangnya keras, seperti ini tulang sejati ya, karena banyak mengandung zat kapur itu ya, dan sedikit serat kolagennya. Sedangkan yang tulang rawan itu tulang yang banyak serat kolagennya. Contohnya apa? Seperti cuping hidung, kemudian ini pada telinga. Nah, ini daun telinga, ini termasuk tulang rawan. Tuh. Berikutnya berdasarkan bentuknya, ini tulang dibagi menjadi tiga, yaitu tulang pipa. Pipa itu berarti tulang yang pipa panjang. Ini seperti ini pipa ya. Kemudian tulang yang pipi, bentuknya pipi. Nah, ini tulang rusuk, tulang ini belikat, ini tulang tengkorak, ini pipi. Kemudian yang ketiga tulang pendek. Pendek berarti yang bentuknya pendek. Misalnya apa? Nah, pergelangan tangan, ini kan pendek-pendek. Pergelangan tangan, pergelangan kaki, itu termasuk tulang pendek. Ya, selanjutnya sendi. Nah, sendi adalah tempat perhubungan antara dua tulang yang menyebabkan tulang dapat digerakkan atau dibengkokkan. Itu sendi. Ya, sendi. Nah, macam-macam sendi ini berdasarkan arah geraknya ada berapa. Yang pertama ada sendi engsel. Ini sendi engsel ya, langsung lihat aja guys ya. Sendi engsel ini sendi yang gerakannya satu arah. Ini pada tangan, pada jari juga, dan pada lutut. Sendi peluru, nah ini pada lengan atas dengan tombol ini bagian bahu, ini sendi peluru. Kemudian pada panggul dengan paha, ini peluru, sendi peluru. Yang ketiga, kemudian sendi putar. Ini putar pada leher, ini termasuk sendi putar ya. Kemudian sendi geser ya, pergelangan tangan, ini geser itu. Kemudian sendi pelana, ini bisa dilihat pada ibu jari, pelana udah ada pada tumit, bisa itu juga sendi pelana. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian langsung ke otot. Otot ada tiga, bisa dibaca. Otot ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Itu bisa dibaca-baca ya nanti sekalian. Dan kemudian ciri-cirinya bisa dilihat di LKS, itu sudah jelas. Kemudian gangguan penyakit yang berhubungan dengan sistem apa ini gerak, yaitu ada riketsia, kekurangan vitamin D, ada osteoporosis karena kekurangan kalsium, dan ada artritis ya, penyakit sendi. Bagaimana menjaganya? Satu, duduk yang baik, berdiri yang lurus, mengangkat beban semaksimal mungkin. Terus biasakan beraktivitas yang baik, berjemur pada pagi hari itu, dan berolahraga. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan untuk sistem gerak pada hewan dan gerak pada tumbuhan. Bisa dibaca lain kali, dipahami di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.